Kapoknya polemikus Edis TV, alasan si Oten pensiun memfitnah Islam. Oten yang ngaku-ngaku pakar Al-Quran padahal cuman baca terjemahan Quran selama 10 tahun saja. Gak tahu malu ya polemikus satu ini, sok tahu dan mengkritik Quran, padahal Bible, kitab sucinya sendiri pun dia tidak pahami. Seorang Oten yang mengaku dirinya pakar Quran padahal cuman baca terjemahan Quran saja. Mengaku pedebat yang paling top padahal cuman pamer kebodohannya saja. Salah satu hal yang sering dia permasalahkan adalah adanya bahasa non-Arab atau yang dia sebut bahasa azam yang ada di Quran. Bukan main ributnya, kemana saja topik itu selalu dia bawa. Hingga ditiru oleh teman politikusnya yang lain, si Erben, yang kemudian dijelaskan secara telak oleh Ukti Aida dalam suatu pertemuan di TikTok. Sewaktu Erben mengikuti pola si Edis membahas tentang bahasa non-Arab, dijelaskan oleh Ukti Aida bahwa itu hal yang biasa. So what? Suatu hal yang tak perlu dibesar-besarkan atau dihebohkan. Pertanyaan Erben dan juga si Edis ini langsung dijawab oleh Ukti Aida bahwa tak ada yang aneh. So what? Bahwa bangsa Arab itu suku yang terbuka, bahkan menjadi pedagang antar bangsa, jadi sangat wajar jika banyak kata-kata asing yang terserap ke dalam bahasa Arab. Lalu juga ada bahasa serumpun dari bahasa Arab seperti bahasa Aram dan bahasa yang lainnya, Suriah dan lain sebagainya, yang satu rumpun seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia, sehingga wajar jika ada kata yang mirip-mirip. Lagi pula semua bahasa itu ciptaan dari Allah, atas izin dari Allah, sehingga bisa ada bahasa-bahasa dalam berbagai bangsa tersebut. Allah paham semua bahasa, bahkan bahasa hati, bahasa kalbu, tiap isi hati tiap manusia itu Allah pun tahu. Namun bahasa Arab dipilih menjadi bahasa kitab suci terakhir yang paling sempurna. Bahasa Arab juga memiliki kelebihan berupa jumlah kosakatanya yang sangat banyak, hingga mencapai jutaan, sehingga bisa paling tepat menggambarkan suatu atau menjelaskan suatu hal. Bahasa Arab juga tak lekang oleh waktu, tak banyak perubahan dari waktu ke waktu. Berbeda dengan bahasa Inggris misalnya. Jadi jika Elizabeth pertama bertemu dengan Pangeran Harry yang sekarang, mungkin tidak bisa bercakap-cakap lagi meskipun sama-sama menggunakan bahasa Inggris karena berbeda. Hal ini tidak akan terjadi jika menggunakan bahasa Arab yang tak lekang oleh waktu, tidak banyak perubahan dari waktu ke waktu. Terpukul telaklah si Edis sehingga dia pun sepertinya terguncang lalu menghapus seluruh isi videonya dan juga channelnya. Para Oten memang perlu diajari cara mengupas kulit sebelum makan. Dulu sebelum ini, si Edis sering menyerang dan memfitnah Nabi tentang pernikahannya dengan Bunda Aisyah. Lantas Ukti Aida tanya, mana buktinya? Apa kamu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Nabi menyetubuhi Aisyah saat usia masih kecil? Dia tidak bisa menjawab. Lalu sejak itu dia diam. Kafir Oten itu memang penyuka hoaks, pemakan hoaks. Nggak pernah kupas jeruk sebelum memakannya, tapi dimakan bulat-bulat seisi sekulit-kulitnya. Orang zaman dulu mana tahu angka pasti usia 6 tahun, 9 tahun. Sumbernya pun hanya satu perawi, yaitu Hisham yang sudah pikun saat itu. Coba pikir, kenapa si Hisham baru merawikan itu setelah dia menjadi pikun dan setelah dia hijrah pindah ke Irak, tempat para pemfitnah dan pembenci sahabat Nabi termasuk Bunda Aisyah, yang telah berjasa merawikan banyak hadis tentang kehidupan berumah tangga secara Islami yang benar sesuai yang dicontohkan oleh Nabi. Juga tentang tata cara ibadah Nabi pada saat sholat tahajud di malam hari dan lain sebagainya. Itulah kenapa sejak dini Bunda Aisyah dipersatukan dalam satu rumah oleh Nabi Muhammad bersama dengan anggota keluarga yang lain. Jadi tidak hanya berdua, tapi dengan anggota keluarga yang lain.
tinggal serumah agar bisa mencatat kebiasaan ibadah Nabi, cara berwudunya, cara sholat tahajudnya, dan lain sebagainya. Ada bukti Nabi berbulan madu dengan Aisyah saat Aisyah masih kecil. Tidak ada bukti. Justru kesaksian Aisyah dalam salah satu hadis menyatakan bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi Nabi tak pernah menentang dari Al-Quran. Sejak saat itu lalu Edis berhenti membahas tentang Nabi dan Aisyah lagi, berhenti memfitnah Nabi dan Bunda Aisyah lagi. Otan-otan ini memang perlu diajari cara makan jeruk yang benar, yaitu dengan mengupas kulitnya dan membuang bijinya. Dalam telaah hadis, selain menelaah sanadnya, maka juga harus menelaah matanya, yang matanya tidak boleh bertentangan dengan satu pun saja ayat Al-Quran. Belakangan Edis mempermasalahkan istri Nabi yang banyak. Dia pikir akan membuat suami menjadi koruptor atau menjadi boros, karena dia pikir semua istri Nabi seperti Syahrini. Padahal para istri Nabi adalah wanita yang sederhana, bukan seperti para sosialita yang suka beli tas Hermes atau tas yang mahal-mahal, tas branded lainnya. Bukan seperti itu. Entah ya, Oten itu otak pikirannya kemana ya, bisa seperti itu. Kembali ke masalah bahasa. Bahasa Arab itu termasuk rumpun bahasa Semitik, bahasa Semit, yaitu bahasa-bahasa kuno dan modern yang meliputi Ahlamu, Akadia, Assyria, Babilonia, Amharik, Amori, Arab, Aram, Suryani, Suriah, Kanaan, Fenisia, Kartago, Kasdim, Ebla, Edom, Giis, Ibrani, Malta, Mandaik, Moab, Sutean, Tigre dan Tigrinya, serta Ugarit dan lain sebagainya. Yang pasti ada banyak kemiripannya satu sama lain, seperti antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia. Ada pula satu kata yang memiliki makna yang berbeda, tak selalu harus sama tetapi mirip. Bangsa Arab sebagai suku yang terbuka banyak menyerap kata-kata asing, sehingga jumlah kosakatanya pun banyak ya, mencapai jutaan. Bahkan diperkirakan hingga mencapai 12,3 juta kosakata bahasa Arab itu. Jika dibandingkan dengan bahasa Inggris misalnya yang hanya 1 juta kosakatanya, itu jumlah yang jauh lebih banyak. Apalagi bahasa Indonesia. Sedangkan kosakata bahasa Indonesia baru mencapai sekitar 91.000 kosakata dan baru menuju menjadi ratusan ribu kosakata. Itulah kenapa Quran dalam bahasa Indonesia memerlukan tanda kurung, karena minimnya jumlah kosakata bahasa Indonesia jika dibandingkan dengan kosakata bahasa Arab yang mencapai jutaan jumlahnya tersebut. Sebagai suku yang terbuka, bangsa Arab banyak menyerap kata-kata bangsa lain, seperti ada dari Habasyah, kata miskah di Quran surat 24 An-Nur ayat 35 yang maknanya adalah lubang. Kemudian kata al-kifil di Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 85 dan Quran surat 38 Syad ayat 48 yang artinya adalah bagian. Beberapa kata tersebut telah terserap masuk ke dalam bahasa Arab menjadi tambahan koleksi kosakata bahasa Arab. Proses penyerapan kata ini biasa dalam berbagai bahasa, juga terjadi dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dan berbagai bahasa lainnya. Apalagi pada bahasa Arab yang sukunya suku yang terbuka, suku pedagang pula, yang sering mengunjungi berbagai negara atau bangsa-bangsa di dunia ini. Serap menyerap kata menjadi kosakata bahasa itu sudah biasa. Memperkaya dan menjadikan bahasa itu bagi lebih banyak lagi bangsa. Tak hanya eksklusif menjadi milik satu bangsa saja. Bahasa Arab menjadi bahasa internasional tanpa harus menjajah seperti Inggris. Beberapa kata serapan lagi yang berasal dari Habasyah adalah seperti kata kasrah di Quran surat 74 Al-Mudassir ayat ke-51 yang artinya adalah berani. Ada juga beberapa kosakata lain yang dianggap berasal dari daerah selain Habasyah, seperti misalnya kata al-kistas yang artinya adalah timbangan yang berasal dari Romawi. Lalu ada kata sijil yang artinya adalah batu.
dan tanah liat yang berasal dari Persia. Lalu ada kata gasak yang artinya dingin dan busuk yang berasal dari bahasa Turki. Lalu juga ada kata al-yamu di Quran Surah 8 Al-A'raf ayat 136 dan Quran Surah 20 Taha ayat 39 dan 97 dan Quran Surah 28 ayat 7 dan 40, lalu di Quran Surat 51 Az-Zariyat di ayat 40-nya yang artinya adalah lautan. Lalu ada kata atur di Quran Surat 2 Al-Baqarah ayat 63 dan 93, lalu di Quran Surah 4 An-Nisa ayat 154 dan 52, lalu di Quran Surah 20 Taha di ayat 80-nya, kemudian ada di Quran Surah 28 Al-Qasas ayat 29 dan 46, lalu di Quran Surat 52 Atur ayat persatunya yang artinya adalah gunung. Jika diperhatikan, maka beberapa kosakata yang berasal dari kata non-Arab itu ditemui di beberapa surat yang berkisah tentang umat-umat terdahulu. Oke, Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang nanti seorang nabi yang bernama Ahmad, betul atau tidak? Betul, terus? Betul. Nah, saya tanya sama antum, ada nggak rasul yang diutus tidak berdasarkan bahasa kaumnya? Tidak ada, harus bahasa kaumnya, tidak ada. Oke, saya tanya sama antum, Ahmad orang mana? Ahmad orang Arab. Nah, kenapa Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang seorang nabi, ternyata nabi ini ternyata orang Arab? Padahal di dalam Ibrahim ayat keempat, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Bagaimana antum masih percaya? Bagaimana antum masih Islam? Sampai sekarang. Gini, jadi pertanyaannya apakah nggak boleh Isa atau Yesus itu berkata seperti itu untuk menubuatkan bangsa yang lain? Apa nggak boleh? Karena dalam posisi ini kan apa nggak boleh gitu loh, dalam posisi ini. Coba aku dengar dulu. Apa nggak boleh? Apa ada larangannya? Karena Isa mengatakan akan datang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Dikatakan itu kepada Bani Israel. Pertanyaan saya kepada antum, Ahmad ini untuk Bani Israel atau tidak? Jelas Nabi Muhammad itu diutus bagi seluruh dunia ini, rahmat bagi seluruh alam semesta. Beda dengan Nabi Isa yang hanya diutus bagi 12 suku Bani Israel saja. Inilah yang terjadi pada dialog antara Madia dengan Edis. Nah, di situ dikatakan, ya kecil sekali tulisannya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Saya tanya sama antum, ada tidak seorang rasul yang diutus kepada seseorang yang bukan berdasarkan bahasa kaumnya? Nabi Muhammad rahmatan lil alamin di dalam Al-Quran, maka bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi keseluruhan. Ya benar, bahasa Arab kini telah menjadi bahasa internasional yang diketahui dan dipelajari oleh banyak bangsa, sebagaimana bahasa Inggris juga, meskipun tanpa harus menjajah seperti bangsa Inggris, tapi lewat perdagangan dan lewat penyebaran agama Islam. Serta tilawatil Quran berasal dari berbagai bangsa dan bahasa asal. Semua paham bahasa Arab, bahkan mereka penghafal Quran. Quran yang dalam bahasa Arab mampu dihafal oleh manusia dalam berbagai bangsa dan bahasa. Bahasa Arab menjadi bahasa kaum umat Nabi Muhammad. Berasal dari berbagai pelosok negeri, pelosok dari berbagai belahan dunia. Bahasa Quran mampu menyentuh ke dalam dasar hati dan setiap kalbu tiap manusia. Ini yang Oten tidak pahami. Kemudian masih berlanjut ke pertanyaan yang lain lagi. Panasan, kamu yang masuk ke panasan, suruh percaya. Ayo kita buktikan. Sekarang saya tanya, betul tidak Quranmu menyuruh supaya kamu beriman kepada Taurat dan Injil? Betul nggak? Taurat dan Injil yang asli, bukan PLPB yang palsu itu. Kebiasaan Oten ya. Mereka kira kita wajib beriman pada PLPB, padahal PLPB itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud di dalam Quran. PLPB dikarang oleh manusia yang hidupnya berabad kemudian setelah para pelakunya tidak ada di dunia ini. Hanya berisi sekitar 18% saja hadis Isa. Bisa lihat ya penjelasan lebih lanjut di link di bagian deskripsi. Juga tentang keilmiahan Al-Quran yang terbukti benar pro-scientist. Jadi bukan sekedar iman buta, tapi Muslim juga mengkaji Quran. Silakan cek link di bagian deskripsi. Jelas berbeda dengan Bible atau PL atau PB yang anti-science. Jadi jangan GR mengira bahwa Injil dan Taurat yang dimaksud di Quran itu adalah PL dan PB. Bukan sama sekali. Jangan kebiasaan GR ya.